kau dapati kami tetap setia. Dalam segala keadaan tetap setia. Dan itu menjadi kerinduan kami sepanjang hidup kami. Sehingga kami terus setia dan setia. Engkau Tuhan yang setia sampai mati. Biarlah kami juga terus setia sampai mati Tuhan. Karena kasih karunia dan anugerah-Mu sendiri. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Merupakan suatu saat yang luar biasa. Engkau bisa ditinggikan dan dipermuliakan senantiasa. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, berilah pengurapan pada hamba-Mu. Tuhan, ajarkan pada setiap kami. Berikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Karena yang kami butuhkan adalah firman-Mu Tuhan. Petunjuk-Mu, pewahyuan daripada Tuhan. Rema untuk setiap kami. Dan jamalah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh kami mendengar, kami mengerti, kami disingkapkan hal yang ilahi daripada Tuhan. Firman-Mu menerangi setiap kami. Firman-Mu memberi kekuatan pada setiap kami. Firman-Mu yang menuntun setiap kami. Sehingga kami terus setia dan setia sampai akhir. Dan Kau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan kami serahkan segala sesuatunya dalam anugerah dan pengurapan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakkan haleluya. 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 Yesusku setia. Yesusku setia. Aku juga harus setia. Aku juga harus setia. Lagi Yesus setia. Yesus setia. Kita semua harus setia. Kita semua harus setia. Beri salam kanan kiri, katakan Tuhan kita setia. Biarlah setiap kita juga setia, saudara. Saya percaya ini satu yang luar biasa sekali. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia. Sekali lagi juga terima kasih pelayan praise and worship karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Lah, siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Angkat tangan sekali lagi dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kita pada sesi yang terakhir untuk seri khotbah yang luar biasa sekali, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk sesi yang terakhir, saudara, dengan tema yang final destination atau tujuan akhir. Jadi ini juga merupakan seri yang terakhir. Saya percaya kita sudah diberkati dan saya akan berdoa kita terus makin dimantapkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi gong bagi setiap kita. Saya akan bacakan dulu surah Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu ia melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetrekkannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum akhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipegang kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena iman dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan ya sedikit lagi melalui skema. Ya, ini untuk sesi terakhir. Saudara akan bisa tangkap lagi dan saudara akan lebih dimantapkan lagi, saudara. Ya, masih ingat ini skema, saya bersyukur ya kita bisa sangat diberkati, saudara. Bahkan sudah mulai ada ayat-ayatnya ditambah. Kalau saudara yang punya skema belum ada, saudara mau tambah bisa juga. Kita ingat ya ini mulai zaman Adam, saudara diciptakan, dikasih oleh Tuhan, taruh di Taman Eden, luar biasa. Sayang manusia itu, saudara, tidak taat, saudara. Ya, berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Tapi Allah itu kasih. Kita diciptakan untuk menerima curahan kasih. Di khotbah minggu yang lalu, Tuhan merencanakan, menjanjikan Sang Mesias. Lalu saudara, setelah 4000 tahun, saudara, zaman Yesus dilahirkan. Dan akhirnya Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, saudara. Lalu setelah itu mati, dikuburkan, bangkit lagi. Akhirnya naik ke surga. Ini zaman Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setelah itu saudara, ya sampai sekian lama, satu kali Yesus akan turun lagi. Yesus ya turun di awan-awan, saudara. Tidak langsung di dunia ini, tapi di awan-awan. Lalu apa yang terjadi? Yang pertama, kebangkitan orang mati. Jadi orang-orang mati dalam Yesus, saudara, dibangkitkan. Ya, orang-orang percaya dibangkitkan, saudara. Lalu diberi tubuh yang baru, mengalami perjumpaan di udara, saudara. Demikian juga yang masih hidup, saudara, yang dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh, saudara, juga mengalami, saudara, kebangkitan. Ini rapture, saudara. Diberi tubuh yang baru, ada perjumpaan di udara bersama Tuhan Yesus, saudara. Ini rapture, kita sudah belajar juga. Lalu setelah itu akan ada tahta pengadilan Kristus. Ya, di situ bukan diadili masuk neraka atau masuk surga, bukan. Karena yang rapture, yang masuk pengadilan itu, saudara, hanya orang yang memang sudah ditetapkan, ya sudah diselamatkan, saudara. Adalah diadili perbuatannya, saudara, untuk menentukan apa, saudara, pahalanya besar atau kecil, untuk menentukan apa, mahkotanya mulia atau tidak, untuk menentukan apa, kedudukan dalam pemerintahan Tuhan, yaitu kedudukannya tinggi atau kedudukannya rendah, saudara. Ya, jadi menentukan itu. Setelah itu akan ada perjamuan kawin anak domba, penuh dengan sukacita luar biasa sekali, saudara. Ya, sedangkan di dunia, saudara, ya antikris yang dulunya dia tidak bisa bangkit karena ada yang menahannya, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menyatakan dirinya karena yang menahan sudah diangkat, saudara. Maka dia mulai bangkit, saudara, di kesempatan 7 tahun, ya masa antikris, saudara. Dibagi 3,5 tahun aniaya, saudara. Dia menganiaya, saudara. Lalu setelah itu tambah lagi 3,5 tahun aniaya besar, saudara. Oh, sangat-sangat ya kejam sekali, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, yang saudara, orang akan sangat-sangat menderita sekali, saudara. Maka pelajaran yang lu diingatkan terus, harus sungguh-sungguh belajar, hidup sungguh-sungguh. Jangan sampai waktu rapture itu ketinggalan. Kita harus ya dipastikan keselamatan. Rapture, saudara, luar biasa. Ya, sehingga tidak masuk di sini. Lalu setelah 7 tahun, ingat Tuhan Yesus akan turun bersama kita semua yang percaya di dalam Tuhan, saudara. Lalu akan menghancurkan, mengalahkan, menghancurkan antikris, saudara. Ya, terjadilah perang Harmagedon, saudara. Ya, saat itu, nah, saudara. Lalu setelah ya antikris pengikutnya dihancurkan, kerajaan 1000 tahun, Yesus sebagai rajanya. Tadi itu ayat yang kita baca, saudara. Kita ikut memerintah bersama Tuhan Yesus, saudara. Yang diperintah siapa? Adalah orang-orang, saudara, yang masih hidup zaman antikris ini, saudara. Tapi orang-orang percaya di dalam Tuhan, saudara, ikut memerintah, ya, dia bersama Tuhan, saudara. Selama 1000 tahun, iblis itu dibelenggu. Iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tidak bisa menggoda. Iblis tidak bisa menghasut manusia karena dibelenggu, saudara. Tapi menjelang ya 1000 tahun selesai, iblis akan dilepas,
Ada waktunya iblis dilepas, sedikit waktu. Oh, akhirnya iblis menghasut, saudara. Iblis itu mempengaruhi orang-orang yang masih hidup saat itu. Lah, ada mereka yang dipengaruhi, saudara, sehingga memberontak kepada Tuhan, memberontak dalam pemerintahan Tuhan. Lah, saudara, maka terjadilah perang, saudara. Gog Magog di situ, saudara. Maka, saudara, sekali lagi, saudara, oh, mereka dihancurkan, dikalahkan. Lalu iblis dilempar ke lautan api neraka, saudara. Iya, sedangkan semua orang yang lain mulai menghadap tahta pengadilan putih besar. Ya, ini juga bukan mengadili masuk surga atau neraka, bukan, saudara. Orang sudah ditentukan, ini mengadili betapa besar perbuatan jahatnya. Untuk menentukan apa? Berapa besar hukumannya yang harus diterimanya. Kalau di sini berapa besar pahalanya, mahkotanya. Tapi kalau di sini, saudara, yaitu berapa besar hukuman, saudara. Akhirnya setelah itu yang hidup di luar Tuhan juga dilempar ke lautan api atau neraka, saudara. Tapi saudara, yang hidup dalam Tuhan dia masuk ya langit dan bumi baru, yaitu surga. Nah, ini perjalanan, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita tangkap, saudara. Ya, itu kerajaan 1000 tahun sampai seperti ini, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, hari ini kita akan lebih belajar lagi bagaimana tentang neraka dan surga. Ini tadi perjalanan. Ya, di sini tadi sudah saya jelaskan. Keadaannya sangat baik karena iblis dibelenggu, saudara. Ya, damai sejahtera, tidak ada perang, saudara. Orang hidup bahagia. Tapi setelah diadili masuk neraka atau masuk surga. Nah, saya ingin mengajak saudara sekarang ya belajar sedikit tentang neraka, saudara. Ya, di sini ada neraka yang kekal. Neraka dalam bahasa aslinya di Alkitab diambil dari ya beberapa kata, Sheol, ya Genena atau Tartasus, saudara. Jadi itu bahasa aslinya ada beberapa kata, saudara, di renungan ada. Lalu seperti apa sih keadaan neraka itu? Yang pertama, keadaan neraka adalah tempat yang gelap sepenuhnya. Tempat yang apa, saudara? Gelap sepenuhnya. Supaya saudara apa dulu? Tempat yang bagaimana, saudara? Gelap sepenuhnya, yang keras. Apa bagaimana, saudara? Gelap sepenuhnya. Apa artinya gelap sepenuhnya? Ya gelap itu sepenuhnya. Nggak ada terang sedikit pun. Kalau dibuat mudah lagi, nggak bisa melihat apapun, saudara. Jalan bisa kelihatan nggak, saudara? Nggak kelihatan, saudara. Jarinya kita sendiri bisa melihat nggak, saudara? Nggak kelihatan, saudara. Sebelah kita ini bisa lihat nggak, saudara? Nggak kelihatan. Nah, saudara, kalau hanya dibaca kelihatannya biasa. Tapi satu kali kalau saudara bisa masuk dalam suasana seperti itu suasana yang mencekamkan. Saudara bayangkan saja, ya waktu kita ibadah sajalah, atau saudara di rumah lah, saudara. Kalau lampu mati kadang-kadang masih ada sedikit, tapi ini sudah gelap seluruhnya. Nggak ada lampu, nggak ada baterai, nggak ada apapun. Bahkan nggak ada bintang di langit gitu kalau malam gitu, saudara. Semua nggak ada, gelap seluruhnya gitu, saudara. Nah, kalau saudara rasakan itu satu suasana yang sangat-sangat nggak enak sekali, atau kadang-kadang bisa dikatakan suasana yang sangat-sangat menakutkan sekali, saudara. Sudah nggak bisa tahu apa-apa lagi karena gelap seluruhnya, saudara. Di depannya ada apa nggak tahu, di kanan kiri di belakang ada apa nggak tahu, saudara. Jadi saya percaya bukan suasananya saja, tapi pikirannya bisa menjadi gelap, saudara. Hatinya bisa menjadi gelap karena gelap seluruhnya, saudara. Dan itu bukan hanya ya sebentar, kekal, saudara. Ngalami puas, suasana gak enak sekali. Lalu lubang yang tak ada dasarnya. Saudara pasti juga sering dengar kesaksian-kesaksian orang yang mati akhirnya ya sempat hidup lagi, saudara. Misalnya gitu, ya orang-orang yang cerita, oh dia itu seperti tiba-tiba masuk seperti satu jurang, saudara. Jurang itu tidak ada ya apanya namanya habisnya, saudara. Tidak ada dasarnya gitu, saudara.
Saudara pernah lihat nggak orang jumping dari atas itu saudara? Jumping jatuh gitu saudara. Saudara pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Siapa yang pernah lihat? Nah gini aja, saudara pernah naik nggak jet coaster gitu saudara? Siapa yang pernah naik jet coaster gitu saudara? Angkat tangan, angkat tangan. Nah saudara, waktu naik lalu turun itu gimana saudara? Kadang-kadang artinya kadang teriak, betul nggak? Nah sekarang itu kalau sebentar saudara, sekarang saudara bayangkan seperti jet coaster itu masih gini saudara. Ini lurus loh, nggak ada apa, itu terus nggak ada habisnya. Saudara mikirkan, naik jet coaster turun itu terus nggak ada habisnya, kira-kira gimana? Karena nggak ada dasarnya. Betul saudara? Ini kita belajar bayangkan sedikit itu saudara. Jadi seperti jatuh, wah itu berat sekali saudara. Seperti tegang itu nggak pernah bisa istirahat, nggak pernah bisa berhentinya. Terus saudara, ketakutan tuh nggak bisa berhenti saudara. Oh hatinya rasanya jatuh, sir itu terus menerus nggak bisa berhenti saudara. Itu yang kedua. Yang pertama gelap seluruhnya. Yang kedua apa tadi saudara? Lubang yang tak ada dasarnya. Supaya apa saudara? Yang kedua apa saudara? Lubang yang tak ada dasarnya. Katakan. Iya. Sekarang yang ketiga adalah tempat siksaan saudara. Jadi gelap saudara pertama, lalu seperti jatuh gitu saudara. Akhirnya ya masuk tempat siksaan. Disiksa, nggak pernah habisnya. Disiksa, nggak pernah habisnya. Yesus menggunakan kata, saudara, ya Gehenna untuk menggambarkan tentang neraka. Nah, kalau saudara Yahulian kadang-kadang ditunjukkan oleh guide-nya. Ada satu tempat ya sekali disebut the Valley of ya Hinnom, kalau mereka berkata gitu saudara. Itu lembah Hinnom saudara. Kenapa di lembah itu saudara? Kalau zaman dulu misalnya, oh ada orang jahat, ada orang apa gitu saudara, sampai dihukum bahkan airnya saudara dibakar di situ saudara, ya, terus menerus saudara, apinya nggak pernah padam saudara, atau ada binatang atau apapun. Bahkan sempat pada zaman bangsa Israel, ya mereka murtad kepada Tuhan, mulai menyembah dewa yang lain yang punya kepercayaan anaknya harus diserahkan saudara. Jadi anaknya hidup-hidup itu saudara, di situ api yang menyala, anaknya dibawa saudara, untuk apa? Dibakar di situ saudara, hidup-hidup. Anaknya nangis, anaknya gemetar, oh giginya mungkin wah saudara, oh bergoncang seperti rontok saja. Anak teriak menjerit histeris, tetap saja dimasukkan di situ, tetap saja dibakar. Nah, Yesus berusaha menggambarkan betapa menderitanya neraka itu seperti keadaan yang ada di situ. Dan saya percaya itu ngeri, tapi saya percaya neraka jauh lebih ngeri. Satu kali saya pernah ya lihat di YouTube video, wah kekejaman gitu saudara. Orang dibakar hidup-hidup itu saudara. Wah sampai di mana-mana mayatnya saja sudah, sebagian sudah gosong, sebagian itu nggak ada rambutnya macam-macam. Ibu-ibu saja kadang-kadang lihat nggak mau lihat saja nggak mau saudara. Ini terus menerus seperti itu saudara, dibakar nggak ada habis-habisnya. Seperti apa coba saudara bayangin? Pak dokter di sini juga banyak dokter. Nah ini. Kalau orang dicabut kadang-kadang, oh gigi sekarang disuntik ya, supaya dipati rasa ya. Ada orang itu saudara, ya apalah, kalau zaman dulu giginya dicabut gak disuntik, atau sekarang orang itu saudara, itu gitu aja. Kalau itu terus saudara, gak pernah habis-habisnya. Saudara bisa bayangin seperti apa itu satu penderitaan yang kekal, satu penderitaan yang tidak bisa habis-habis saudara. Ya terus menerus sangat-sangat menderita sekali saudara. Dan itu keadaan yang sangat parah sekali. Maka saya berkata, biarlah hari ini kita katakan amit, amit, jangan sampai masuk neraka. Katakan saudara, amit, amit, jangan sampai masuk neraka. Sekali lagi, amit, amit, jangan sampai masuk neraka. Sebelah saudara katakan, amit, amit, jangan sampai
masuk neraka. Wah, itu penderitaan yang luar biasa. Bahkan juga penderitaan yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah habis-habisnya. Saya tiba-tiba ingat loh saudara, waktu anak saya yang kedua, ya Maria itu lahir saudara, ya di rumah sakit gak apa-apa. Lalu waktu kita bawa pulang, terus muntaber saudara, ya terus saudara, akhirnya harus mondok lagi ke rumah sakit saudara. Ya di sana diinfus, di sana diberi obat, ya berhenti muntabernya. Tapi setelah dibawa pulang muntaber lagi saudara. Ya terus berulang-ulang 3-4 kali dibawa ke rumah sakit, diinfus terus. Bahkan bukan hanya diinfus, sampai karena muntaber itu kan habis terus saudara, sampai ditransfusi darah. Darah saya diambil transfusi saudara, sampai makin kecil makin kurus, makin kecil makin kurus. Bahasa saya sampai long lead gitu saudara. Jadi kalau dokter mau masukkan jarumnya untuk diinfus itu, ya wah Ayi masih kecil aja susah. Istri saya lihat saja nggak berani saudara. Itu hanya jarum infus saudara. Kalau lihat neraka seperti apa saudara, betul nggak? Jadi sekali lagi amit jangan sampai masuk neraka. Kalau saudara dengar kesaksian juga saudara, wah ngeri, orang lihat itu ngeri sekali keadaan neraka. Ya, saya pernah dengar satu kisah lah saudara. Ya, mungkin kesaksian gitu saudara, atau ilustrasi. Kalau saya lebih condong ini ilustrasi. Dikatakan satu hari saudara, seorang saudara dalam hidupnya dia mengalami godaan-godaan, dia tolak. Dia mengalami godaan-godaan, dia tolak. Dia terus digoda, tolak. Dia digoda iblis, ditolak saudara. Tapi yang namanya iblis itu pembohong, yang namanya iblis itu penipu. Akhirnya dia mulai berikan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang masuk dalam pikirannya, yang masuk dalam hatinya. Iblis itu berkata, jangan takut masuk neraka. Di neraka itu malah wah banyak apa-apa, luar biasa sekali. Jadi orang yang sekarang hidup foya-foya, wah seperti itu apa boleh, di sana juga sama. Wah neraka itu meriah katanya, nggak enak masuk surga. Surga itu hanya orang bajunya putih saja, nggak boleh warna-warni. Hidupnya hanya nyembah saja, ngapain nggak enak. Bosen kamu kalau masuk surga. Masuk neraka itu wah sudah luar biasa katanya. Nah akhirnya ya sempat terpengaruh saudara. Akhirnya ya mulai berani berbuat dosa saudara. Karena pikirnya tidak apa-apa kok neraka. Temennya yang meriah-meriah seperti itu apa-apa boleh banyak di sana kok gitu saudara. Lalu mati saudara. Iya, dia karena terpengaruh oleh iblis. Lalu dia dibawa tempat seperti ini saudara. Pertama gelap, lalu masuk jurang yang tidak ada batasnya. Lalu di sana siksaan, setelah itu api dibakar. Atau dia teriak, ya dia mulai teriak berkata, iblis, dulu kau memberi aku ya pikiran, dulu kau memberikan mimpi, katanya di neraka itu wah jauh lebih meriah daripada di surga. Ini kok seperti ini, teriak saudara. Lalu iblisnya menjawab, kira-kira jawabannya apa saudara? Pernah dengar enggak ilustrasi seperti ini? Iblisnya jawab begini, dulu waktu kamu di dunia itu masih bulan promosi. Lah bulan promosi itu ya, wah hebat-hebat gitu saudara. Sekarang bulan kenyataan katanya gitu saudara. Beda, bulan promosi dan bulan kenyataan itu beda saudara. Maka sekali lagi, jangan mau dengar iblis. Iblis sendiri akan masuk neraka. Dia berusaha narik banyak orang untuk ikut masuk neraka. Tolak dosa saudara. Jangan sampai jin ada dosa, potong saudara. Seperti firman Tuhan berapa 2 minggu yang lalu. Ya jangan sampai terus pegang kacang dosa. Masih ingat saudara? Lepaskan saudara, supaya bisa lari kepada Tuhan, supaya bisa diselamatkan. Dan pastikan lepas dari neraka, bebas dari neraka, dijauhkan dari neraka saudara. Selamatkan oleh Tuhan dan masuk surga. Amin, amin saudara, amin. Pastikan masuk surga. Iya saudara, itu satu yang luar biasa sekali. Lah surga itu seperti apa? Sekarang ganti, surganya seperti apa saudara?
Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dan dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Saya ulangi, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dalam kerajaan surga, saudara, maka akan hidup sungguh-sungguh Allah sebagai raja di atas segala raja. Rajanya adalah Tuhan sendiri, atau Tuhan sendiri yang memerintah sebagai raja di surga. Lah, itu suatu yang luar biasa. Kenapa, saudara? Di mana-mana, saudara, seringkali yang paling banyak dampak adalah rajanya, pemimpinnya, presidennya, misalnya gitu, saudara. Di negara manapun lah kita lihat, di kerajaan manapun lah, saudara, kalau lihat sejarah, tergantung rajanya. Rajanya orang jahat, rakyatnya semua menderita. Rajanya orang bodoh, kerajaannya pasti hancur akhirnya, mundur, rapuh. Rajanya orang baik, saudara, rakyatnya pasti, saudara, diberkati banyak. Rajanya orang yang hebat, yang baik, pintar, saudara. Wah, rajanya luar biasa, maka kerajaannya juga mengalami luar biasa. Sikonya luar biasa sekali, rakyatnya mengalami luar biasa sekali. Senantiasa sangat pengaruh siapa rajanya, siapa presidennya, siapa wali kotanya. Kok satu kota maju atau tidak? Dalam rumah tangga juga seringkali gitu. Siapa pemimpin keluarganya dalam satu perusahaan, dalam gereja, punya dampak luar biasa. Lah, sekarang saudara, waktu di surga, Tuhan yang langsung menjadi pemimpinnya, saudara. Tuhan yang langsung menjadi penguasanya, Tuhan yang menjadi rajanya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Apa saja yang akan dialami oleh kita saat kita di surga? Yang pertama, air mata kita diganti dengan tari-tarian. Air mata diganti tari-tarian. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia yang menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara dengar, ia yang menghapus air mata mereka dari mata mereka. Bolehlah, saudara, supaya saudara bisa masuk surga, saudara tetap menguasai diri. Di dunia ada air mata, dicela orang, saudara tidak membalas, misalnya lah gitu, saudara. Oh, saudara disakiti, tapi saudara tidak mau sakit hati, misalnya lah, saudara. Oh, ngalami ini dan itu sampai saudara penuh dengan air mata. Hari-hari ini sampai penuh dengan air mata, saudara. Mau membalas bisa, tapi nggak mau, saudara. Lebih baik air matanya mengalir. Dengar, saudara. Saudara jangan takut. Waktu di surga, air matanya dihapus, saudara. Ganti sukacita. Betul, saudara? Itu satu yang luar biasa. Di surga tidak ada air mata. Di sana tidak ada lagi penderitaan seperti itu, saudara. Iya, kalau neraka penderitaannya nggak pernah habis-habis, saudara. Air matanya mau keluar saja sampai air matanya habis, tetap nggak pernah selesai. Tapi di surga tidak ada lagi air mata. Artinya tidak ada lagi aniaya, saudara. Oh, saudara, itu sana yang luar biasa. Lalu apalagi? Dan maut tidak akan ada lagi, saudara. Maut itu tidak ada lagi. Apa sih maut? Apa itu, saudara, maut? Apa air mata? Tahu kalau saudara air mata ini, saudara. Kalau maut apa, saudara? Dikatakan, dan maut tidak akan ada lagi.
Maut itu kematian, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, maut itu kematian. Tidak ada lagi kematian. Sekali lagi, tidak ada lagi kematian. Kenapa? Kekal. Oh, kehidupan yang kekal, saudara. Sebagai manusia, hidup itu terbatas. Paling berapa puluh tahun, betul saudara? Orang bisa 100 tahun itu sudah, wah, itu sudah nggak biasanya, saudara. Firman Tuhan malah berkata umur manusia 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Selebihnya apa? Malah penderitaan, kadang-kadang sakit semua. Oh, tubuhnya sakit semua, boyoknya sakit, kakinya sakit, semua sakit kadang-kadang gitu tuh saudara, betul nggak saudara? Ya, fisik kita menurun. Waktu masih muda, wah kuat. Sampai umur 40, 50, 60 mulai menurun, saudara. Nggak seperti dulu lagi. Ya, tapi sekali lagi di sana kekal, saudara. Kematian sudah dihapus, tidak ada lagi kematian, saudara. Lalu apalagi? Tidak akan ada lagi perkabungan. Jadi tidak ada perkabungan atau saudara ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Luar biasa saudara. Akhirnya tidak ada perkabungan. Akhirnya tidak ada duka cita. Akhirnya tidak ada tangisan saudara. Semua berlalu. Diubah menjadi apa? Sukacita saudara. Diubah menjadi apa? Tarian-tarian saudara. Diubah menjadi apa? Oh, anugerah luar biasa sekali di dalam Tuhan. Oh, itu satu yang luar biasa sekali. Kalau saudara bisa renungkan keadaan di surga, saudara, tadi dikatakan yang pertama, air mata diganti dengan apa? Iya, tari-tarian. Lalu yang kedua, maut, kematian diganti apa? Kehidupan yang kekal, saudara. Lalu yang ketiga, tidak ada lagi perkabungan. Iya, tidak ada lagi dikatakan di sini, saudara, ratap tangis. Tidak ada lagi di sini duka cita. Akhirnya nggak ada duka cita di sana, saudara. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amin. Amin. Amin, saudara. Beri tepuk tangan. Pilih neraka atau pilih surga? Pilih neraka atau pilih surga? Tuhan ngomong di neraka jalannya lebar, di surga jalannya sempit. Artinya ada aturan-aturan, tidak ya maunya sendiri gitu, tidak saudara. Tapi itu suatu yang luar biasa. Dunia itu sebetulnya hanya proses. Dunia itu sebetulnya hanya seperti ujian, saudara. Dunia itu ya satu pertandingan. Setelah itu akan dinilai. Kalau saudara lihat tadi, pengadilan itu hanya nilai. Ya, apa baiknya dinilai, berapa pahalanya dinilai. Nanti juga sama, jahatnya seperti apa dinilai. Masuk neraka hukumannya seperti apa, beratnya. Masuk surga pahalanya seperti apa, mahkotanya seperti apa, kedudukannya seperti apa. Hidup itu seperti itu, saudara. Sebetulnya dinilai. Maka di surga ada buku, saudara. Semua perbuatan kita dicatat di sana. Semua tingkah laku kita dicatat di sana. Nggak bisa lagi, saudara, kita mau bohong, nggak bisa lagi, saudara. Ya, kalau di dunia saja pengadilan dikeluarkan videonya gitu, saudara. Waktu nyuri sudah nggak bisa apa-apa, ditangkap KPK. Waktu itu ya berbuat sesuatu, saudara, korupsi sudah nggak bisa apa-apa. Apalagi di surga lebih dari video, semua. Ya, sekalipun manusia nggak ada yang tahu, tetap nanti videonya bisa keluar, saudara. Sekalipun ya, apalagi ya malaikat gak ada tahu, tapi tetap saudara nanti akan keluar, saudara. Nah, surga itu luar biasa. Jangan sampai neraka. Saya mau nambahi sedikit tentang surga, yaitu ada Roma di surga. Ada apa, saudara? Roma di surga. Saya akan bacakan ya ayat, saudara. Roma di surga. Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di Roma Bapakku banyak tempat tinggal, saudara. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ, ya pergi ke surga, atau untuk apa? Menyediakan tempat bagimu.
saudara. Jadi Yesus waktu mau naik ke surga, dia berkata pada muridnya, di rumah Bapakku banyak apa, saudara? Banyak apa? Banyak apa? Tempat di surga, rumah di surga. Saya ulangi. Jadi Yesus berkata di surga itu banyak rumah. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagi murid-muridnya pada saat itu, saudara. Yang sudah rela, saudara, meninggalkan sesuatunya, melayani Tuhan, saudara. Oh, saudara, sungguh-sungguh berjuang bersama Tuhan. Dia berkata, jangan takut, aku pergi ke sana malah untuk menyediakan rumah bagimu, saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Dan saudara tahu, bahasa aslinya, bahasa Inggris saja disebut itu mansion. Kalau saudara yang baca Alkitab bahasa Inggris, artinya itu bukan hanya sekedar rumah, saudara. Itu rumah mewah, itu rumah megah. Kalau dijabarkan mungkin supaya mudah ya, seperti istana. Nah, saudara, rumah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini rumah yang megah, rumah yang mewah, rumah seperti istana. Jadi kalau ada ya orang mati, apalagi kita anak Tuhan mati, dikubur. Kenapa kita tidak ke kubur untuk sembahyang? Kita bisa ke kubur seperti ke taman pahlawan. Saya sudah ajarkan mengenang kebaikan orang tua, saudara, jasa orang tua. Ya, dia pahlawan dalam kehidupan kita. Tapi tidak sembahyang, tidak ngomong-ngomong karena orangnya tidak di situ. Yang di situ itu hanya ini loh, raganya saja, kemahnya saja. Manusia sesungguhnya itu bukan yang kelihatan ini. Saya itu bukan yang kelihatan ini. Ini hanya wadah. Ini hanya tempat sementara. Kita berkata, ini seperti kemah. Kemah itu sementara. Saya yang sesungguhnya adalah yang di dalam roh. Manusia diciptakan pertama kali, saudara masih ingat, Tuhan turun ke dunia, ambil tanah, dibentuk apa? Tubuhnya. Dibentuk apa, saudara? Tubuhnya saja. Lalu saudara, Allah mengembuskan nafasnya, Allah mengembuskan rohnya, diimpartasikan rohnya. Oh, itu roh Allah. Maka manusia itu punya roh, beda dengan semua makhluk lain. Ciptaan Allah di muka bumi beda. Semua makhluk yang lain nggak ada rohnya. Kemarin di WA saya nggak tahu ya siapa yang tanya ya, saudara ya. Kalau saudara yang tanya di sini tidak apa-apa ya. Saya juga nggak tahu siapa, saudara. Tanya, Pak, ini kalau rapture gini. Ya, temanku ya katanya itu wah, dia pelihara anjing. Anjingnya itu baik sekali, saudara. Diperlakukan seperti keluarga saja. Lah nanti kalau ini ya Tuhan datang semua rapture, anjingnya gimana? Ikut masuk surga apa enggak? Loh, ada yang tanya saya seperti itu loh, saudara. Gimana ini anjingku ini seperti keluargaku sendiri sudah. Anjingnya masuk surga enggak? Anjingnya masuk surga enggak? Masuk mana? Ya sudah enggak mana-mana, dia enggak punya roh kok, saudara. Betul enggak, saudara? Manusia saja yang punya roh. Kalau saudara baca di Alkitab, maka yang dari debu, tubuh ini dibangun dari debu, akan kembali menjadi debu. Saudara dengar dulu. Roh yang dari Allah akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Rohnya kembali pada Allah menghadap tahta pengadilan itu, saudara. Nah, saudara, itu luar biasa. Ada rumah megah, ada rumah mewah. Tuhan Yesus sedang berkata, saya percaya otomatis untuk orang yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus satu ngomongnya dengan murid-muridnya yang sudah berani sungguh-sungguh berjuang bersama Tuhan. Oh, aku pergi, jangan takut. Kamu tidak piatu. Aku menyediakan mansion di sana. Aku menyediakan rumah mewah di sana. Aku menyediakan rumah megah di sana. Aku menyediakan istana di sana bagi kamu. Luar biasa, bukan di kuburan, tapi saudara, rumah di sana. Bahkan di sana kalau saudara baca Alkitab, jalannya dari emas gitu, saudara. Jalannya dari emas. Wah, luar biasa. Nama jalannya enggak ada jalan hantu gitu, enggak ada, saudara. Jalannya jalan malaikat misalkan gitu, saudara. Jalannya jalan perkabungan enggak ada. Jalannya jalan sukacita, jalan malaikat, jalan kelimpahan, kampung kelimpahan. Oh, kampung damai sejahtera gitu, saudara. Luar biasa sekali.
Saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan itu pasti. Apa yang Tuhan Yesus janjikan itu pasti. Saya katakan, saya pasti disediakan kemah, bukan kemah. Saya percaya disediakan mansion di sana oleh Tuhan. Saya percaya disediakan istana di sana oleh Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, saudara juga disediakan mansion di sana. Angkat tangan, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sediakan mansion di surga seperti firman-Mu ini. Aku pegang Tuhan, Engkau berjanji dan menepati janji. Itu pasti. Berjuang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul saudara? Betul? Ya, saya percaya. Saudara percaya, maka pesan saya, jangan lupa kalau besok kita sudah di sana, mampir di rumah saya. Nah gitu saudara ya, mampir-mampiran toh saudara. Sama-sama di surga kok saudara. Sama-sama tinggal di mansion kok saudara. Amin. Jangan lupa ya, besok mampir ya. Jangan lupa ya, janji ya, besok mampir ya. Betul? Katakan sebelah, sudah janji dengan Pak Obaja loh. Besok mampir di mansionnya Pak Obaja. Mampir ya di sana. Kedatangan Tuhan itu berita gembira saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, maka saudara pastikan, setiap saudara pastikan. Setiap saudara pastikan, sekali lagi saudara, kita saudara hidup di dalam Tuhan. Pastikan saudara, jangan sampai kita hanya sekedar ngomong pasti, tapi tidak dalam hidup kita. Pastikan, sungguh-sungguh berhati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Dia. Lalu saudara ingat yang namanya percaya, yang mau taat dengan firman Tuhan. Ngomong percaya nggak mau taat, itu tanda tanya, percaya sungguh atau tidak. Ya, saya ulangi sedikit ya saudara. Ini mulai agak ya tinggi sedikit. Siapa percaya pada Tuhan? Angkat tangan. Percaya? Perkataan Tuhan benar? Firman Tuhan mendatangkan kebaikan? Taat apa enggak? Uji diri. Tuhan ngomong, kalau ada yang tidak kita taati, percayanya kita sampai di mana? Kita percaya di sana ada mansion, pasti kita menuju ke sana. Kita percaya firman Tuhan mendatangkan kebaikan, pasti kita lakukan. Kita percaya yang dilarang Tuhan itu bisa menghancurkan, kita pasti tolak. Itu namanya percaya. Itu namanya percaya. Pastikan. Terima Tuhan, taati firman. Hidup dalam tuntunan firman. Betul saudara? Kita sudah belajar 2-3 minggu yang lalu. Caranya gimana? Dalam pertolongan Roh Kudus. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa memberi nasihat. Supaya Roh Kudus bisa memberikan petunjuk. Betul? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa beri kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Kekuatan untuk taat. Perlu saudara. Supaya Roh Kudus bisa membackup kita. Ya, kita nggak bisa. Roh Kudus yang ikut berkarya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti menang. Betul saudara? Ya, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bangun hubungan yang nyata. Belajar taat. Roh Kudus jadi penolong. Tapi juga kita ingat, kita berkata nggak ada seorang pun yang 100% benar. Masih ada kadang-kadang kekurangan kita. Kekurangan kita ditutuplah dengan apa? Darah Yesus di atas kayu salib. Amin. Kekurangan kita dibasuh, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Yang pertama, bangun kehidupan bersama Tuhan. Tolak dosa, saudara. Tapi kalau masih ada kurangnya, masih ada jatuhnya, kita sudah usaha dengan pertolongan Roh Kudus, darah Yesus, bertobat, ngaku dosa. Terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan. Maka mempelai yang kudus. Pasti. Amin. Amin. Lah, jangan hanya buat kita sendiri, saudara dengar. Juga pastikan keluarga kita. Pastikan teman-teman kita. Pastikan banyak orang. Relasi kita. Pastikan siapa yang Tuhan temukan pada kita. Pastikan mereka juga diselamatkan. Jangan sampai
kita masuk surga, tapi biarkan orang lain masuk neraka. Hati Bapa itu rindu, anak-anaknya semua, sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Maka ada lagu, Tuhan beri kami hati seperti hatimu, yang pengasih jiwa-jiwa yang terhilang, yang rela berkorban, yang sungguh-sungguh berjuang untuk selamatkan sebanyak mungkin. Setiap saudara mulai renungkan, adakah keluarga saudara yang belum mendapat pengampunan, keselamatan dari Tuhan? Itu harus menjadi perjuangan saudara. Di mana kita ditempatkan, itu tugas kita, saudara. Pelayanan itu bukan hanya di gereja, pelayanan itu di mana-mana. Saudara kalau bekerja di perusahaan, disitulah ya ladang tugas saudara ada di situ untuk selamatkan orang-orang di situ. Yang di dunia pendidikan, kalau saudara dimasuk di dunia pendidikan, disitulah Tuhan tempatkan saudara di situ, supaya saudara bisa selamatkan orang-orang di situ. Saudara ditempatkan di dunia bisnis, saudara, disitulah tugas saudara daripada Tuhan. Saudara tempatkan di situ, selamatkan orang-orang di situ. Saudara ditempatkan di pemerintahan, misalnya, disitulah tugas saudara, selamatkan orang-orang di pemerintahan. Kita yang ditempatkan di Indonesia, disinilah panggilan kita, selamatkan banyak orang di Indonesia, bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, karena kita ditempatkan di dunia ini. Saudara yang ada di dunia kedokteran, kesehatan, disitulah panggilan saudara, disitulah tugas saudara, relasi yang Tuhan berikan saudara, pasien, itulah tugas supaya kita bisa selamatkan. Akan menyukakan hati Bapa, bukan hanya menyukakan, di tahta pengadilan Kristus, itulah pahala, itulah mahkota, itulah kasih karunia yang luar biasa. Amin, saudara. Lah, saudara, saya dengar satu kisah yang luar biasa. Ada satu keluarga, saudara, ya, di mana suami istri bentrok ribut terus, saudara, sampai akhirnya ya karena begitu parahnya, saudara, pertengkaran sampai cerai. Nah, saya nggak tahu di sini ada enggak yang saudara pernikahan saudara ribut terus, bertengkar terus, ribut terus, bertengkar terus, ribut terus. Ada enggak di saudara, keluarga saudara yang ribut terus, suami dengan istri, orang tua dan anak ribut? Ini keluarga seperti itu, saudara. Lalu akhirnya diakhiri dengan cerai. Nah, saudara, sang ibu nggak bisa membiayai sendiri. Ya, dia merasa berat sekali untuk membiayai anaknya. Akhirnya satu anaknya yang masih kecil dibawa ke tempat keramaian yang jauh dari rumahnya, saudara. Di tengah-tengah keramaian ditinggal, karena dia merasa nggak mampu untuk membiayai hidupnya. Ditinggal, anak kecil dibawa tempat yang jauh, di tempat keramaian, diapakan? Tinggal. Nah, kalau saudara mikir gimana? Ditinggal, anaknya bingung, anaknya ketakutan, teriak, nangis, saudara. Ibunya sudah pokok ditinggal, sudah dia nggak mau tahu, dia malah nggak mau tahu, dia pergi begitu saja. Satu hari, tetap saja ibunya nggak datang. 2 hari, ibunya nggak datang, nangis, nggak bisa makan, nggak tahu bagaimana, tidurnya gimana, di emperan. Oh, saudara, 2 hari, ibunya tetap nggak ada, saudara. Oh, saudara, 3 hari, tetap saja, saudara, seorang anak kecil. Bersyukur akhirnya ada orang Kristen yang tergerak hatinya, dibawa, diambil, dibawa, dipelihara. Akhirnya, saudara, dibangun imannya, percaya kepada Tuhan Yesus, bertumbuh dewasa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Dan setelah dia percaya, diselamatkan, hatinya tergerak kepada anak-anak. Dia waktu anak dibuang seperti itu, dia sudah nggak tahu harus berbuat apa. Dia nggak tahu kalau nggak ada orang yang tergerak untuk menolong dia. Dia mungkin sudah mati di jalan. Dia mungkin sudah nggak tahu jadi apa. Dia tergerak, dia mulai saudara, ambil satu pelayanan, memperhatikan anak, saudara. Dia mulai, saudara, juga cari anak-anak yang nggak ada yang ngurusin lagi.
dia bangun pelayanan anak, dia bangun pelayanan anak, dia bangun pelayanan anak. Karena dia sudah diselamatkan saat anak, dia bangun anak-anak, dia bangun suku-suku. Akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya dia bisa memimpin, saudara, anak-anak, ibadah anak, ya di mana-mana jumlahnya sampai 20.000 lebih. Jadi pelayanan anak terbesar katanya mungkin di dunia. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba dikeluarin PowerPoint-nya. Siapa namanya? Siapa saudara? Bill Wilson. Saudara mungkin banyak yang kenal juga. Betul? Itu cerita yang baru saja saya ceritain. Ya, ibunya adalah seorang peminum juga. Ya, terlibat saya bebas, meninggalkan begitu pinggir jalan. 3 hari kemudian seorang anak Tuhan belas kasihan bawanya pulang, lalu mengajak Bill mengikuti sebuah retreat. Saudara, retreat itu penting sekali. Kita akan bangun lebih banyak retreat karena retreat itu bertubi-tubi atau terus menerus. Waktu itulah hati Bill dijamah oleh Tuhan. Lanjutkan. Setelah pertobatan itu Bill memiliki panggilan yang kuat untuk menceritakan Kristus pada semua, yang mulai dari sekolah minggu. Ketika ia pindah New York, ia mulai pelayanan anak jalanan, mendirikan Metro Ministry. Saat ini Metro Ministry melayani lebih dari 20.000 anak jalanan setiap minggunya. Lanjutkan lagi. Nah, itu siapa saudara? Bill Wilson. Itu siapa saudara? Orangnya ini saudara, sudah tua, rambutnya itu sudah putih semua saudara. Masih semangat melayani, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Saya kagum. Saya baru pulang pelayanan di Batam. Saudara, dalam pelayanan ada 2 hamba Tuhan dari luar negeri. Saya terkesan, salah satunya Bill Wilson ini saudara. Ya, dia juga melayani di sana, dia menyampaikan firman, saudara. Ya, ketemu dengan dia. Satunya lagi ketemu, coba ada. Nah, saudara, ini siapa saudara? Ini siapa? Reading. Ya, saudara, di grup-grup ada nubuatan dari dia. Coba dilanjutkan. Ada kata-katanya apa? Ayah dari Rick Warren ya, Rick Reading. Rick Reading itu gini saudara, dia punya menara doa di Yerusalem. Dulu ya, saya kira Pondok Daud, saya ketemu sendiri dengan dia, bukan. Menara doa di Yerusalem 24 jam. Nah, dia yang mengelola menara doa itu. Dan dia dapat nubuatan banyak. Belum siap ya kalau ya nubuatannya. Tapi saudara di grup banyak. Tapi saya kagum, saya ketemu dengan dia, saya share banyak. Kenapa? Yang didapatkan dia dengan yang saya dapatkan di Indonesia itu bisa sama. Dia share banyak. Salah satunya, saudara dengar. Oh saudara, ini waktunya Kairos untuk Indonesia. Dia kan di Yerusalem. Dia banyak sampaikan. Nanti dari Indonesia yang akan dipakai oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Bawa terang ke tanah perjanjian. Bawa keselamatan tanah perjanjian. Ini waktunya. Ya, gerakan sudah sampai Indonesia. Nanti Timur Tengah. Nanti akan juga tanah perjanjian. Lalu dia mulai cerita karena dia pelayanan di sana di Timur Tengah. Mulai Tuhan buka. Mulai ada orang yang diselamatkan. Mulai ada orang yang dijamah. Mulai ada juga menara doa di beberapa negara Timur Tengah. Dia cerita banyak itu. Lalu waktu saya mulai bicara, saya nambahi saja. Kita juga dapat seperti itu. Ya, di antara lihat orang-orang kuat di Timur Tengah dirontokkanlah, Saddam Hussein lah, Osama bin Laden lah, semua orang kuat dirontokkan. Kenapa? Yesus berkata kalau engkau masuk satu, ya Roma, orang kuatnya dilumpuhkan dulu. Kalau enggak, engkau enggak bisa berkarya. Keselamatan Injil mau masuk di sana, orang kuatnya dirontokkan. Kalau enggak dirontokkan, nanti akan dipotong, enggak mungkin bisa masuk. Lalu saya cerita banyak, misalnya termasuk ISIS misal. Wah, sekarang sana sedang digoncangkan. Kalau aman, kadang-kadang orang itu diajak cari Tuhan, tidak mau. Tapi kalau sedang ada bahaya, saudara, sebetulnya itu digoncangkan, saudara. Hatinya orang cari Tuhan. Betul, saudara ya? Yang berikutnya minyak. Minyak itu kan semua kekuatan kekayaan dari minyak, saudara. Dulu sempat tinggi sampai 150 ya US dollar. Tapi jatuh. Berapa waktu ini naik sedikit, tapi berapa waktu sudah 30 lebih, saudara. Dari 150 hingga 30 lebih. Bahkan di surat kabar ditulis, diprediksikan mungkin bisa tinggal $15.
Kenapa? Tuhan sedang goncangkan supaya keselamatan datang. Manusia itu kalau masih kaya, masih jaya kadang-kadang ya sulit, tapi waktu itu mudah. Nah, kita pelayan bersama. Saya diberkati. Saudara, ya ini nubuatannya ya. Lalu yang berikutnya lagi, coba berikutnya kalau coba dikeluarkan. Tadi siapa? Rick Warren. Ya dikeluarin Rick Warren. Nah, saudara, ayah dari Rick Warren adalah seorang pendeta sederhana yang melayani di pedesaan. Ya, sekalipun sederhana, ia adalah seorang pemilik hati misi yang sangat kuat. Kegiatan yang disukai ialah membawa sukarelawan ke luar negeri untuk membangun gedung-gedung gereja bagi jemaat-jemaat kecil. Jadi bangun gereja di mana-mana yang di sana belum ada. Ya, datangi, belum ada gereja, datangi saudara. Akhirnya bangunkan saudara. Jadi diberitakan Injil, selamatkan jiwa, lalu bangun gereja di mana-mana saudara. Pada masa hidupnya telah membangun ya lebih dari 150 gereja kecil di seluruh dunia. Lanjutkan. Pada tahun 1999 ia meninggal karena kanker. Pada minggu terakhir hidupnya, penyakit tersebut ya membuatnya tetap berjaga dalam keadaan setengah sadar hampir 24 jam sehari. Sementara berbaring ya setengah sadar, ayah Rick Warren mengingau dengan keras. Ia menceritakan mengenai mimpi-mimpinya tentang proyek gereja. Maksudnya impiannya ya tentang proyek gerejanya. Saudara, lanjutkan lagi saudara. Iya, satu malam menjelang ajalnya ia tiba-tiba menjadi sangat aktif dan berusaha membangun, ya bangun dari tempat tidur. Anak dan menantunya berusaha mendesaknya untuk berbaring kembali, tapi ia tetap berdoa, bangun dari tempat tidur. Ia berkata, saudara dengarkan dulu saudara, harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus menyelamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Harus menyelamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Terus dia ngomongnya itu terus. Harus selamatkan lagi, selamatkan lagi, selamatkan lagi. Satu orang bagi Yesus, selamatkan lagi. Satu orang bagi Yesus, selamatkan lagi. Saudara, ia mengulangi kalimat tersebut berkali-kali, bahkan ratusan kali. Jadi bangun itu hanya ngomong itu terus, ngomong itu terus, ngomong itu terus. Lalu lanjutkan. Ini ada sekarang yang lebih lanjutkan. Ya, Rick Warren yang saat itu duduk di samping tempat tidur ayahnya menundukkan kepala dan terharu atas iman ayahnya. Saat itulah ayahnya menaruh tangannya ya yang lemah ke atas kepala Rick Warren dan berkata seolah-olah ya menugasi. Jadi ini seperti perkataan tugas, amanat. Kalau Yesus beri amanat agung pada murid-muridnya, papanya memberi amanat pada anaknya. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Dia tidak hanya berkata pada semua orang saja. Dia tumpang tangan atas anaknya. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Rick Warren menjadikan perkataan ayahnya ini sebagai tema ya bagi sisa hidupnya. Ya, lanjutkan. Saat ini Rick Warren memiliki pelayanan yang sangat maju dengan 50.000 anggota gereja. Gereja Saddleback menjadi salah satu gereja terbesar yang paling pesat pertumbuhannya dalam kurun waktu 7 tahun. Ya terakhir ini 9.200 orang percaya baru dibaptis. Ya, gereja ini juga telah mengutus 4.000 anggota dalam proyek misi seluruh dunia. Karena apa? Panggilan. Sebenarnya masih banyak saudara. Salah satunya pendeta Yonggi Cho, saya kagum. Tapi saya ingin ajak saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara harus tahu dulu, dia akan menghadap tahta pengadilan Kristus dengan pahala mahkota yang luar biasa. Dia akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya di posisi dijadikan ya pemimpin-pemimpin utama, jenderal-jenderalnya dalam kerajaan Allah, jenderal-jenderalnya dalam kerajaan 1000 tahun. Jenderal-jenderalnya Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Saya ajak setiap saudara. Pertama, pastikan keselamatan. Hidupmu, keluargamu, relasimu, tempat di mana saudara berada. Tapi yang kedua, perjuangkan mahkota. Perjuangkan pahala. Perjuangkan sesuatu yang kekal. Bukan hanya dunia saja. Kalau hanya dunia saja, hilang waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Itu pesan yang paling penting yang harus kita tahu. Saya akan tutup dengan satu video. Saudara, saya percaya ya dulu sekali pernah
Saya tangan mungkin saudara banyak yang belum lihat, saudara akan dijamah, diberkati. Segala ditayangkan videonya. Akhirnya, San, kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Iya, sorry ya, gak kedengeran tadi, maaf ya. Iya, gak apa-apa. Kamu sekarang lagi di gereja ya? Iya. Jadinya kapan ngajak aku ke gereja kamu? Ntar kapan? Buktinya sekarang aja gak jadi kan? San, aku tuh ngerasa sendiri tau gak, di sini sepi. Pengen banget ngerti soal Alkitab. Ya, paling gak aku punya pegangan hidup lah. Iya, Bawel. Oke? Ya, bye. Halo? Gak jadi lagi. Mau kapan? Ini apaan sih? Penasaran deh. Surprise dong, namanya juga kado. Masa dibilangin di sini sih? Rapat-rapat apa? Yuk. Silakan. Ih, thank you banget ya, Lan. Lucu. San. Ingat ya, friends forever. Ya, oke? Thank you ya. Bentar ya. Sebentar ya. Iya, Jo. Sekarang. Oke, aku ke sana. Lan, gue cabut dulu ya sekarang ya. Ada urusan dadakan yang penting banget. Soal gereja, tenang aja. Ntar kita atur waktu lagi, tapi jangan sekarang, ya? Ya, tapi kapan ya? Gue butuh banget. Iya, pasti. Thank you ya sayangnya kadonya. Friends forever. Sandra, sahabat, aku sekarang ada di neraka karena kamu. Setiap hari kita selalu bersama, tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. Kamu tidak pernah mengingatkan aku pada Tuhan. Kamu menyimpan jalan keselamatan untuk dirimu sendiri. Kamu
menjadikan aku pegangan dan tersesat karena kamu tidak memperkenalkan aku pada Tuhan. Sekarang aku berada di neraka. Dan kamulah yang menyebabkan semua ini. Kamu tahu bahwa Tuhan itu benar adil. Kamu menyembunyikan kemuliaannya dariku. Memang, kamu memang mengajarkan aku banyak hal. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengajarkan aku tentang jalan keselamatan? Sekarang sudah terlambat. Aku terkurung di neraka. Panas. Dan aku sangat menderita. Aku selalu memanggilmu sahabat. Sekarang aku sadar. Itu semua salah. Aku sudah mencapai akhir hidupku dan sayang. Ternyata aku tidak dapat memanggilmu sahabat. Pasti ajak kamu ke gereja Len besok. Pasti. Pasti. Kak, Helennya ada? Kak, kakak sakit ya? Mukanya kelihatan pucat. Enggak. Helen kenapa, Kak? Dia ada kan di rumah? Saya mau jemput dia ke gereja, Kak. Helen semalam kecelakaan. Dia udah meninggal. Kakak jangan bercanda, Kak. Saya serius, saya mau jemput Helen ke gereja, Kak. Emang aku kelihatan bercanda? Aku serius. Helen udah meninggal. Semalam. Dia kecelakaan. Kamu kan sahabatnya. Masa kamu gak tahu sih? Mimpi indah, hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Menangisi semua ini, hancur hati ini melihat kau telah pergi. Gak mungkin. Gelap berkelabu
Ya saudara, suatu film yang luar biasa, saya percaya membukakan kepada setiap kita. Kadang-kadang kita acuh dengan orang lain, bahkan orang yang sebetulnya sudah siap untuk diselamatkan, tapi dia sibuk, sekalipun sibuk dalam pelayanan, tapi akhirnya menjadi sia-sia. Pelayanan yang sesungguhnya adalah selamatkan orang lain, selamatkan jiwa-jiwa. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar tampil, bukan hanya sekedar tugas. Pelayanan sesungguhnya adalah selamatkan orang lain. Saya percaya sementara kita tayangkan dan saat ini, mungkin Tuhan sedang berbicara orang-orang tertentu yang tiba-tiba diingatkan, tiba-tiba ada dalam hati saudara. Itu panggilan dari Tuhan. Itu panggilan dari Tuhan. Itu panggilan dari Tuhan. Seperti Tuhan bicara pada seorang pemudi tadi. Jangan abaikan, jangan sibuk sampai kita mengabaikan orang lain. Kalau kita terlambat, sudah nggak akan bisa lagi. Menyesal pun nggak bisa. Sajak saudara, tanggapi firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan, saudara. Mulai berkata-kata pada Tuhan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang saat ini sungguh-sungguh terus Tuhan munculkan. Tuhan munculkan. Katakan pada Tuhan sesuatu. Kalau selama ini Tuhan sudah berbicara tapi saudara abaikan, katakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan pada malam hari ini. Tuhan, aku gak mau terlambat seperti seorang pemudi itu. Pulang dari tempat ini saudara, berjanji pada Tuhan, saudara akan ambil langkah. Kalau tidak, kita bisa terlambat seringkali. Berkata pada Tuhan, doakan dia dan berkata, berjanji pada Tuhan, Tuhan, aku akan berjuang. Tolong aku Tuhan, sertai aku Tuhan, sehingga boleh menjadi alatmu untuk menyelamatkan dia. Seberapa orang yang Tuhan ingatkan, mungkin keluargamu, mungkin relasimu, atau bahkan mungkin orang yang menyakiti hatimu. Tuhan bicara, hari ini Tuhan hambamu doakan setiap jemaat, hambamu doakan orang-orang yang sedang didoakan oleh setiap jemaat, oleh setiap pelayan Tuhan. Tuhan dimanapun mereka berada, beri kesempatan pada kami, beri kesempatan pada setiap kami, sehingga kami tidak terlambat Tuhan. Beri kesempatan, beri kami hati seperti hatimu Tuhan. Beri Tuhan kami pengertian, beri pertolongan, kami boleh menjadi alat yang berguna. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa akan Tuhan lakukan. Amin. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara, turunkan tangan saudara. Kalau ada di antara saudara yang baru pertama kali ikut kebaktian hari Sabtu di tempat ini saudara, angkat tangan, saya ingin berdoa untuk saudara. Siapa lagi yang baru pertama kali ikut kebaktian Sabtu ini? Angkat tangan, saya akan berdoa pada Tuhan untuk saudara. Siapa lagi? Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang baru pertama kali hadir ibadah Sabtu ini. Tuhan, Kau yang sudah mengirim mereka, Tuhan teguhkan hati mereka. Tuhan, berilah hati yang setia. Tuhan, berilah hati yang taat. Terus mereka saat ini, berilah keselamatan pada mereka. Terus Tuhan pakai saat ini untuk mereka menyelamatkan keluarganya, membawa kasih karunia. Tuhan, kami percaya tidak kebetulan, tapi Tuhan sudah bawa mereka ke sini. Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, pakai mereka selamatkan keluarganya, bahkan orang lain. Dan kami percaya sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Diberkati hidupnya dengan kasih karunia dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Saudara yang ulang tahun, angkat tangan. Selama 1 minggu ini, mulai minggu yang lalu sampai hari ini Sabtu, angkat tangan. Saya akan berdoa untuk yang ulang tahun. Tuhan, hamba-Mu juga doakan yang ulang tahun. Sekali lagi, tambah-tambahi mereka mengena isi hati-Mu. Tambah-tambahi mereka ketaatan. Tambah-tambahi mereka Tuhan karya-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, limpahi dengan kasih setia. Amin. Dengan ditambahkan umur, tambahkan buah-buah pelayanan, tambahkan imannya, tambahkan pengenalan Engkau,
dan Kau berkarya luar biasa. Amin. Dalam namamu Tuhan Yesus, diberkati setiap orang yang ulang tahun selama 1 minggu ini dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Silakan.